Media yang paling mudah diakses dan itu sangat masif dilakukan oleh para bandar adalah vape atau rokok elektronik. Orang yang menggunakan vape dengan narkoba atau tanpa narkoba itu tidak bisa dideteksi. Itu yang dimanfaatkan oleh para bandar. Jenis narkoba yang disalahgunakan di dalam media vape itu hampir semua varian. Artinya bahwa hampir semua varian narkoba sudah disusupkan di dalam cairan vape. Makanya salah satu yang membuat eskalasi peredaran vape itu demikian pesat. Karena sebelumnya nggak ada pengawas. Sebelum tahun 2025 itu nggak ada yang ngawasi. Bagi yang belum pernah mencoba vape, sebaiknya tidak. Karena vape yang tanpa narkoba itu sudah sangat berbahaya. Apalagi ini mudah disusupi dengan narkoba. To the point aja. Halo Sobat Sindo, dulu narkoba berwujud nyata, kini bersembunyi dalam wujud cair dan asap semata. Sindikat telah beralih ke laboratorium rahasia meracik racun baru yang siap memangsa generasi bangsa. Bersama Brigadir Jenderal Polisi Supianto, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, kita bedah tuntas. Mampukah negara memerangi perang kimia atau kita sedang diakali oleh sang mafia? Terima kasih Bang Supi telah hadir di To The Point Aja. Ya, terima kasih kami sudah diundang. Bang Supi, ini kita lihat pertarungan sudah semakin berat nih. Apakah sejak awal dengan adanya banyak pengungkapan kasus-kasus narkoba yang menggunakan cairan atau liquid, ini menunjukkan bahwa BNN selalu tertinggal selangkah dibanding mafia ini? Jadi sebenarnya kalau tertinggal tidak. Karena kita kan bekerja berdasarkan koridor regulasi. Jadi tahapannya adalah manakala vape atau rokok elektronik ini belum ada argumentasi yang kuat, belum ada bukti-bukti atau fakta-fakta hukum maupun fakta ilmiah disalahgunakan di dalam sebagai media penyalahgunaan narkoba, tentu kami BNN belum bisa menyentuh. Sehingga kami sejak awal sudah memonitor, melakukan operasi intelijen, dan kami melakukan penelitian sebagai langkah awal sebelum proses penyelidikan-penyidikan. Sehingga kami mempunyai data untuk tindak lanjut. Di tahun 2025 sampai sekarang itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan penyalahgunaan narkotika di dalam media vape atau rokok elektronik ini. Nah, kalau memang banyak penggunaan media narkotika di rokok elektronik, rokok elektrik atau vape ini, itu yang kemudian imbasnya langsung pelarangan vape di kalangan masyarakat. Iya, jadi mungkin perlu kita bedakan dulu vape yang tanpa narkoba, vape yang disalahgunakan sebagai media untuk narkoba. Jadi kami sudah beberapa kali mengundang para pakar ya, untuk membahas masalah ini. Ya, vape tanpa narkoba itu sudah berbahaya. Apalagi vape yang ada narkobanya. Tapi kami karena di BNN, kami concern terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, kebetulan media yang paling mudah diakses dan itu sangat masif dilakukan oleh para bandar adalah vape atau rokok elektronik. Sehingga kami punya tanggung jawab secara moral, secara hukum untuk melakukan upaya-upaya. Nah, salah satunya adalah kami mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pelarangan peredaran vape di Indonesia. Atau setidak-tidaknya adalah pembatasan secara ketat. Karena walaupun regulasi yang sekarang berjalan sudah ada, tapi faktanya bahwa itu belum ditegakkan. Ya, tapi kan kemudian beredar di kalangan masyarakat, di kalangan warganet, kalau memang vape atau rokok elektrik ini dilarang, kenapa
botol air mineral, botol kemasan air mineral, kemudian sendok atau sedotan yang juga dimanfaatkan sebagai alat dalam penggunaan narkoba, itu juga tidak dilarang, Bang. Jadi perlu dibedakan ya. Jadi kenapa vape itu sebagai media yang sangat masif digunakan oleh para bandar. Kenapa tidak sendok, kenapa juga tidak air mineral? Karena kan tersamarkan. Orang yang menggunakan vape dengan narkoba atau tanpa narkoba, itu tidak bisa dideteksi. Oke. Itu yang dimanfaatkan oleh para bandar. Kalau kita misalkan pakai air mineral, diisi dengan narkoba, itu orang akan melihat. Air mineral kok warnanya tidak bening. Ya. Nah, kalau sendok misalkan kita bawa kemana-mana, nggak mungkin bawa sendok kemana-mana. Kan nggak mungkin kita misalkan di kereta aja udah dilarang untuk makan minum misalkan. Untuk bawa sendok. Tapi kalau bawa vape, kayak lifestyle aja nggak ada masalah, dicantolin di sini pun. Nah, artinya bahwa lebih tersamarkan proses. Nah, kenapa para bandar memilih media vape ini sebagai media penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi itu memang sengaja dipilih karena satu tadi ya, susah membedakan. Betul. Mana yang vape asli yang tanpa narkoba, mana yang ada narkobanya, betul. gitu Pak ya. Karena Salah satunya. Iya. Terus yang kedua memang dampaknya nggak kelihatan langsung ya Pak. Iya, jadi Untuk pengguna gitu ya. untuk pengguna misalkan User. ya Mm. antara orang pakai vape yang ada narkoba sama yang tidak narkoba kemudian pakai bareng. Apalagi sekarang kan hampir semua vape menggunakan zat perisa, penambah rasa dan penambah aroma. Betul. Iya. Sehingga sulit dideteksi. Kita di sebelahnya juga nggak deteksi, oh ini vape yang pakai narkoba, yang nggak akan bisa membedakan. Lah itu yang sebagai peluang bagi bandar Untuk memasukkan. menggenjot menggunakan vape ini sebagai media penyalahgunaan narkoba. Jadi kamuflasenya dengan Betul. perasa-perasa tadi ya. Salah satunya. Dan Salah satunya. itu harus dibuktikan di lab. Iya. Karena kalau tanpa di lab dengan mata atau dengan merasakan itu tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Paling hanya rambu-rambu sebagai masyarakat awam bahwa setidaknya ada 3 hal yang bisa dibuat rambu-rambu. Pertama, kalau yang tanpa narkoba biasanya harus menggunakan pita cukai. Oke, ada pita cukai resmi Ada ya? pita cukai resmi. Oke. Karena itu sebagai salah satu indikator izin edar Oke, ya. dari Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Bea Cukai. Bea cukai, ya. Kemudian harganya, dari harga. Kalau vape secara umum yang dipakai tanpa narkoba kan antara 30-50 ribu lah untuk Ya. cartridge-nya itu, Ya. penggantian cartridge-nya. Oke. Kalau ini antara 3-5 jutaan Oh, dari harga. Oke. wih, berarti memang harganya. Ya. Kemudian cara pembeliannya. Kalau di official vape store, Ya, yang sementara ini distributor itu ya. masih kita bisa menjamin masih tanpa narkoba, artinya bebas narkoba. Oke. Tetapi kalau belinya di mana-mana, dikasih atau dan seterusnya, itu yang sulit dipertanggungjawabkan. Apalagi di tempat-tempat hiburan, itu sangat Susah rawan. Ya, boleh jadi dikasih harga juga sama, misalkan udah 50 ribu, pancingan. Oh, Nanti lama-lama untuk kalau udah pertama ya? ketagihan, Oke. mau nggak mau Harga harus naik. nyari, harga naik, Senin harga naik, udah langsung harga naik, bisa betul. 10 juta kalau udah ketagihan. Jadi modusnya sama ya dengan penjualan narkoba zaman dulu ya? Iya sama, Dikasih awalnya sampel pertemanan dulu. sampel dulu, Sampel biar dulu 2 ketagihan, kali, nanti ketagihan. mau nggak mau harus nyari. Dan itu dikasih harga yang sebenarnya. Betul. Oke, kira-kira jenis narkoba apa Pak yang disusupkan di rokok elektrik? Ya, jadi jenis narkoba yang disalahgunakan di dalam media vape Ya. itu hampir semua varian. Hampir semua varian. Iya, kalau kita bisa membedakan ada jenis narkoba konvensional Oke. seperti THC. THC itu adalah alkaloid dari ganja, Ya. dari Oke. ekstrak dari ganja. Kemudian ada MDMA, itu yang kita MDMA. nyebutnya ecstasy. Ya. Oh iya Ada ya. metamfetamin, yang orang menyebutnya sabu, Sabu. Oke. kokain. Kokain. Jadi yang jenis konvensional yang berat-berat ini Kelas ada. berat semua nih? Ada di vape. Yang jenis baru, orang nyebutnya NPS, New Psychoactive Substances. Oke. Itu mulai dari etomidate, ada ketamin, ada Oke. MDMB, 4N Inaka, ada 4 MDMB Inaka, ada Oke. MDMB 5 metil Pinaka. Itu ada juga semua di dalam vape yang kita tangani.
yang kita lakukan penyidikan. Jadi semua jenis Artinya bahwa hampir semua varian narkoba Itu sudah masuk ke disusupkan di dalam cairan vape gitu. Nah, oke. Sehingga itu yang dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga rekomendasi BNN untuk pelarangan. Iya, betul. Itu sebenarnya yang memicu di awal ya. Ya. Kemudian respon masyarakat, respon netizen yang menerimanya yang beragam akhirnya. Ya, Bang, gitu kan punya masing-masing kan punya hak Ya. Oke. untuk menyampaikan, karena ada yang hobi, ada lifestyle, Ya. ada kalau nggak nge-vape nggak konsentrasi, itu kan bisa aja. Memang tiap orang kan berbeda-beda. Tetapi secara umum dari kajian dari pendekatan ilmu kesehatan, termasuk Singapura, pada saat kita audiensi dengan otoritas narkotika Singapura, saya tanya itu langsung, apa alasan negara Singapura Anda melarang vape? Apakah karena narkoba? Bukan. Murni karena memang vape secara zat-zat yang diproduksi itu dampaknya jauh lebih besar daripada rokok konvensional. Itu makanya negara kami melarang. Jadi di luar ada narkoba atau tidak, Berarti udah Singapura sebenarnya melarangnya bukan alasan ada narkoba atau tidak, tapi karena memang zat-zat yang yang lebih memang berbahaya. membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Jadi kalau Singapura merokok konvensional pun aturannya ketat, ya kan? Karena di tempat tertentu dan kalau membuang puntung rokok biasa itu didenda dengan sangat mahal gitu ya. Nah ini ada zat yang menurut mereka lebih berbahaya daripada rokok konvensional gitu ya? Iya, betul. Logikanya begitu ya Pak Iya, ya? secara sederhana seperti itu logikanya. Oke. Kabarnya Thailand juga memberlakukan yang sama. Ya, Thailand malah lebih dulu. Oh lebih dulu? Lebih dulu. Berarti sekarang tidak ada vape di Thailand? Nggak ada? Rokok elektrik semua? Atau di Singapura? Iya, nggak ada, karena ada pelarangan, baik impornya sendiri dilarang, Oke. penggunaannya, penjualannya, Penjualannya nggak boleh? semua dilarang, tidak boleh di Oke, Thailand. berarti nggak boleh. free. Makanya sebagai perbandingan, Thailand kan sempat melegalkan ganja. Ya, benar. Ya, pelegalan ganja itu vape sudah dilarang lebih awal. Oke. Artinya kalau kita secara sederhana orang pikir, artinya berarti vape lebih bahaya daripada ganja. Lebih bahaya Logikanya kan daripada gitu. ganja. Iya. Ganja dilegalkan, sempat dilegalkan walaupun sekarang dilarang lagi ya. Sempat dilegalkan. Tapi vape sampai sekarang tetap belum dicabut, tetap dilarang. Tetap dilarang. Artinya secara hitung-hitungan kesehatan, orang Thailand bahwa vape lebih berbahaya daripada ganja. Nah, kalau orang Indonesia yang nge-vape di mana-mana kan biasa nge-vape kan nempel ya kayak rokok di kantong. Semacam Ya. ID card Itu lah. kalau datang ke Singapura gimana? Dia nge-vape nggak bisa dong? Ya nggak bisa. Oh, kena denda dia? Iya, dendanya lumayan tinggi. Oh. Kalau dia baru pertama kali mungkin kena 25 juta. Tapi kalau nanti udah pernah denda berkali-kali itu bisa berkali-kali lipat dendanya. Wah, ketat Jadi banget semakin ya. dia kena berapa kalinya itu juga dendanya akan mengikuti. Dilipat gandakan. Jadi sama sekali tidak boleh ada vape Nggak boleh. di wilayah Singapura ya? Iya. Kalau di Thailand sama, Pak? Hampir sama, tapi dia Hampir punya sama. kriteria-kriteria tertentu. Tapi hampir sama. Waduh, Iya. Bang, keras juga ini. kalau ini kita bicara banyak negara yang melarang vape gitu ya. Tapi kalau di Indonesia karena masih area abu-abu katakanlah ya. Karena belum ada pelarangan, belum ada Belum ada undang-undang yang sangat aturan resmi. kuat, aturan resminya. Dan ini yang selalu dimanfaatkan oleh mafia, Betul. oleh mafia narkoba, oleh bandar-bandar narkoba. Setiap ada hal yang baru, mereka selalu meracik zat baru yang mana di dalamnya terlihat belum masuk di dalam ranah undang-undang kita. Bagaimana Abang melihat mekanisme ini? Apakah memang sengaja mereka mencari celah di antara undang-undang kita yang katakanlah lemah dalam tanda petik di dalam pemberantasan narkoba? Iya, jadi itu kejelian. Walaupun kita sebenarnya sudah bisa antisipasi, tapi untuk membuat suatu regulasi kan juga tidak mudah. Jadi tapanya lebih panjang lah. Para mafia inilah yang memanfaatkan situasi itu. Termasuk etomidate sebelumnya. Kan etomidate baru per November 2025 masuk narkoba, masuk narkotika golongan 2 di Indonesia. Ya. Dia sebenarnya tergolong NPS. Kita sudah mengajukan jauh sebelum November. BNN mengusulkan untuk segera diklasifikasikan sebagai narkotika. Ya, tapi benar, kan untuk
sekarang ini NPS yang paling booming yang digunakan di Indonesia adalah etomidate. Jadi untung juga November 2025 sudah masuk. Kalau seandainya belum, nggak kita tekan-tekan dan belum masuk, sekarang nggak bisa terjerat. Masih undang-undang kesehatan, rendah hukumannya. Nah, sekarang kita hampir nangkap baik clandestine lab maupun penyelundupan. Itu 60% adalah etomidate. Dan jumlahnya tidak sedikit. Termasuk yang ya di apartemen di wilayah Jakarta Selatan ada 5 liter etomidate dan ada 3.000 cartridge vape siap edar. Terus terakhir kita menemukan di apartemen di wilayah Jaksel cartridge sebanyak 222 hari Kamis yang lalu. Isinya diduga adalah etomidate. Kami sedang masih diproses di dalam pemeriksaan di lab. Tapi kemudian besar adalah etomidate. Jadi sudah masuk golongan narkotika saja etomidate masih bergerilya terus karena sudah terlanjur kayaknya barang sudah terlanjur ada di Indonesia. Ini tinggal memasarkan sehingga nyari celah-celah. Mafia ini kan selalu tidak akan kalah, Bang. Ya, begitu betul. sudah ditemukan. Nah, bagaimana antisipasi dari BNN, terutama dari Puslap Narkotika BNN, dari turunan-turunan ini? Kita kalau bicara bahan kimia gitu ya, secara bicara eksakta, kalau pelajaran saya dulu masa SMA kan, dari zat ini bisa, ternyata ada turunannya, bisa betul. ada 3-4 turunan. Nah, apakah itu selalu dilakukan sehingga kita bisa punya regulasi lebih maju ketimbang pergerakan mafia ini? Iya, sebenarnya kan termasuk NPS ini, itu UNODC sudah merilis untuk per tanggal 3 hari yang lalu, itu sudah ada 1.444 jenis NPS atau bahasa kasarnya jenis narkotika baru. Di Indonesia sudah ada 175 yang diatur. Jadi sudah diatur, tapi yang teridentifikasi itu baru 100. Nah, ada beberapa yang belum diatur tapi sudah teridentifikasi. Ada 5 zat, termasuk salah satunya ketamin. Itu sebenarnya NPS. Sudah kita dorong untuk masuk di golongan narkotika. Nah, tapi ini belum ditetapkan. Ya. Kita ada 5 zat, termasuk yang terakhir kita menemukan di vape, namanya isopropoxat. Itu baru di bulan Januari kita temukan di lab BNN. Ini juga sedang kita usulkan untuk masuk di kategori narkotika karena sebenarnya sudah golongan NPS gitu. Ada berapa banyak sih, Bang? Dari jenis NPS yang baru termasuk yang beredar ini tapi ternyata dalam regulasi kita belum tercatat, belum ada. Ada 5, kita punya 5. Jadi ada 1 ketamin, kemudian kratom, kemudian ada MDMB 5-metil pinaka, kemudian tadi saya sebut ada isopropoxat, satu lagi saya lupa. Nanti tapi ada 5 yang sedang kita usulkan untuk dimasukkan di berarti ini. 5 jenis baru itu yang belum masuk di dalam kategori narkoba. Jadi penjaratannya masih undang-undang kesehatan. Dari usulan BNN sampai itu menjadi regulasi, prosesnya berapa lama? Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Apa yang menjadi kendala? Jadi pertimbangan seperti ketamin ini. Ya. Ketamin kan sebenarnya salah satu zat anestesi. Ini belum bisa digantikan karena ada sebagian digunakan untuk bukan pada manusia, pada hewan. Ya. Sehingga kalau dia dimasukkan di dalam kategori narkotika, nanti ada kesulitan untuk pengadaan anestesi ini di hewan. Sehingga asosiasi dokter hewan masih keberatan. Jadi kita tetap mempertimbangkan kalau memang zat-zat ini memang sangat dibutuhkan dan belum ada penggantinya yang setara dengan harga juga yang setara, maka itu menjadi hambatan bagi kami di komite komite narkotika, psikotropika dan prekursor. Oke. Itu yang menjadi kendala. Salah satu kendala. Karena itu juga tapi ada yang juga bisa lebih cepat karena memang ini tidak dipakai di medis, dunia medis. Kalau yang non medis lebih cepat. Dan ini sudah ada dalam list UNODC, kemudian kita review
semua tim. Jadi tim itu ada dari kementerian lembaga, juga ada para pakar. Itu sekitar ada ya antara 30 sampai 50 orang yang akan memutuskan dia bisa ditetapkan sebagai narkotika maupun psikotropika. Kalau list dari UNODC itu selalu berkembang ya Pak? Ya. Nambah terus, update Nambah terus. Oke. Jadi mungkin hampir tiap hari. Oh, tiap hari berubah? Berubah, hampir tiap hari berubah. Oke, nanti baru BNN akan mencocokkan apakah list baru itu ada di kita gitu? Iya, salah satunya. Oke. Tapi bisa juga dari ide dari masing-masing negara. Walaupun belum ada di list, Oke. tetapi kalau bisa dampaknya, memasukkan. ya dampaknya itu bisa kita melaporkan ke UNODC menjadi tambahan. Oke. Makanya kan UNODC sebenarnya sifatnya adalah lebih proaktif tapi kompuler dari negara-negara. Jadi dua jalur ya? Iya. Dari sana mereka bisa, Bisa, dari negara anggota dari bisa juga? negara anggota bisa. Bisa untuk mengusulkan. Sehingga Oke. nanti masuk di dalam proses pre-review maupun review dari UNODC. BNN pernah mengusulkan juga? Iya. Oke. Ini yang menarik adalah dari penelitian BNN, penyuntikan narkoba itu dilakukan di luar negeri atau di dalam, Pak? Jadi ada dua gimana, versi sebenarnya secara umum. Oke. Ada yang penyelundupan memang langsung Langsung dari luar itu cateret-nya sudah ada udah narkobanya. satu paket narkobanya Iya. ya? Oke. Baik itu yang tunggal isinya cuma satu jenis Oke. narkoba, ada Ada- yang 2, ada yang 3. Oh, mixingnya sampai Iya. 3 ya? Double, Ada campur. sampai 4. Oh, Wih. oke. Nah, ada yang memang diracik Di di sini? Indonesia. Oke. Nah, itu yang kita sebut namanya clandestine lab. Oh, Jadi oke. lab ilegal narkoba. Wah. Itu untuk meracik. Kita ada beberapa tadi saya sebut salah satu apartemen yang di Jaksel, Ya. Iya. itu meracik. Meracik. Ya, jadi ada cairan. Oke. Jadi cairan etomidate itu dikemas di dalam botol wine. Jadi mungkin penyelundupannya Lewat botolnya botol wine tapi isinya adalah dalamnya etomidate. Kemudian cateret vape kosong Oh, oke. baru diisi. Diisi di situ? Di situ, di apartemen situ. Wah, canggih juga ya. Canggih. Nah, dari pengungkapan, dari penangkapan kasus salah satunya tadi Abang menyebutkan ada 2 malah apartemen di daerah Jakarta Selatan ya. Enggak, satunya di Satu Tangsel. ya. Satunya Tangsel. Tangsel ya, Tangerang Selatan. Nah, dari penangkapan kemudian kan sudah ada Iya. yang ditangkap. Ada pengakuan nggak sih Bang, mereka itu mendapatkan barangnya, jalur masuknya dari mana sehingga kita bisa mutus di hulunya? Gitu. Iya, ya jelas kan kita kan BNN justru sebenarnya bermainnya kan di jaringan. Sebenarnya. Jadi kita banyak jaringan-jaringan di luar negeri itu banyak. Terutama negara-negara yang memang walaupun ya kita tidak menyebut negara karena ini sifatnya lebih sensitif. Tapi ada negara yang melarang, tapi juga ada yang dia sebagai sumber dari vape yang di Indonesia. Oh. Nah, itulah kalian nggak tahu ceritanya gimana, faktanya bahwa orang-orang dari negara yang sudah melarang itu masih bisa lolos. Gitu. Ada Negara juga itu melarang, tapi ternyata itu yang menjadi Masuk sumber di sini. masuk di Indonesia. salah satu ya, salah satu. poin. Tapi ya. memang kebanyakan memang dari negara yang memang sudah belum melarang. Oke, dari jaringan ini kemudian kita kan miliki kerjasama Ya, ya, betul. dengan kepolisian negara-negara Iya, yang lain betul. gitu ya. Nah, apakah ini selalu ditingkatkan komunikasinya, Bang? Selalu. Jadi kita sebenarnya tidak hanya dari kepolisian atau dari otoritas narkotika masing-masing negara, termasuk bea cukai dari masing-masing custom ya, custom dari masing-masing negara kita juga punya kerjasama, sehingga informasi sekecil apapun pergerakannya itu bisa kita pantau. Ya. Kalau BNN sendiri mengusulkan kalau misalnya dilakukan pelarangan atau gimana ya caranya secara cepat membedakan ini vape yang meskipun tadi ada himbauan, ada zat yang memang dihimbau sama WHO itu berbahaya. Iya. Tapi selama itu belum ada larangan kan masih boleh ya. Yang Iya, membedakan kalau di Indonesianya. di Indonesia, yang membedakan antara barang yang memang vape asli dengan vape yang sudah dicampuri oleh narkoba ini gimana cara regulasinya Pak ya biar lebih mudah gitu. Kalau menurut Pak Supianto gimana? Jadi memang agak sulit kalau Ya. diregulasi. Diregulasi tadi tatarannya adalah
memberikan label-label tertentu untuk membedakannya kan. Salah Selain satunya tadi, kan pita cukai. Pita cukai. Oke. Kemudian nanti akan ada SNI. Kalau nggak ada SNI berarti dia ilegal. Oke. Nah, tapi kita juga harus mengantisipasi bahwa nanti vape yang ada cukai itu juga akan bisa dimasukin. Disisipkan. Gitu ya. Isinya dibuang, diganti isi narkoba. Itu juga akan bisa kita, tetapi secara izin edar sebenarnya kan dia udah boleh. Iya. Jadi untuk produsen nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi proses penyalahgunaannya ini yang menjadi target BNN. Kalau selama ini diskusi dengan, apakah sudah menyampaikan usulan itu terhadap kementerian lain, Pak? Jadi secara resmi kami belum. Oke. Kami merumuskan sebaik mungkin, tetapi komunikasi intent pasti kita lakukan. Seperti dalam waktu seminggu yang lalu kita mengadakan fokus group discussion, kita juga mengundang semua dari kementerian lembaga. Semua yang terkait ya? Semua terkait, mulai dari Kementerian Keuangan. Kementerian Kesehatan, Keuangan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Badan POM, dan termasuk Bea Cukai, semua stakeholder terkait kita undang untuk kita bicara bersama. Nah, karena ini adalah bukan masalahnya BNN, tapi ini masalah negara. Betul. Masalah bagaimana kita menjamin bahwa anak muda generasi bangsa ini kita yakinkan terhindar dari narkoba. Apakah sudah ada gambaran respon mereka seperti apa, Pak? Respon secara umum positif. Positif. Secara umum positif. Tinggal bagaimana nanti mensinkronisasi antar kelembagaan ini sehingga sorotan utama pada sisi ekonomi sebenarnya. Nah, ini sisi ekonomi. Kemarin dari teman-teman dari Bea Cukai adalah menyoroti sisi ekonomi bahwa kami sudah berkontribusi kepada negara sekian triliun. Betul. Kalau ini dilarang otomatis kan berhenti. Nah, tentu kan kita ada masa transisi. Semua peraturan pasti ada masa transisi. Ya kita alihkan ya sama di Thailand mungkin ya sebagai contoh narkoba dilegalkan, terus kemudian dilarang. Berarti ada masa transisi, ada masa kompensasi atau istilahnya yang lain yang tidak merugikan siapapun. Tapi kita lebih pada bagaimana menjamin bahwa kesehatan masyarakat itu adalah yang lebih utama. Kita mungkin dapat dari Bea Cukai, anggap aja sekian triliun. Tetapi Kementerian Kesehatan ngeluarin 2 kali lipat daripada yang didapatkan dari cukai, kan sama saja. Betul. Artinya tidak seimbang ya? Tidak seimbang malahan, ya kan? Jadi defisit itu resiko hanya resiko finansial. Tapi resiko kesehatan kan nggak bisa digantikan dengan finansial. Ini untuk recovery belum tentu. Menteri Kesehatan misalkan untuk pengobatan masyarakat butuh dana sekian triliun. Yang mungkin anggap aja sama lah dengan pendapatan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan. Tetapi risiko kesehatan kan nggak bisa tergantikan. Orang ini sudah terlanjur bobrok, paru-paru jantungnya nggak bisa digantikan lagi. Apakah Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan angka sekian untuk mengobati orang yang sakit akibat peredaran vape yang disusupi oleh barang narkoba? Ya, kalkulasi secara sederhana sudah. Tetapi otomatis karena penyakit itu kan nggak bisa tiba-tiba. Ada yang penyakit jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Tetapi hasil hitung-hitungan kemarin Direktur Rumah Sakit Persahabatan menyampaikan bahwa tentu ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari cukai. Kalau menurut catatan yang kita baca, tahun 2025 itu pendapatan cukainya sekitar 440 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun dari cukai. Tapi peredarannya memang, peredaran dari bisnisnya ya secara keseluruhan adalah 7 triliun. Iya, karena sebenarnya kan pita cukai kalau nggak salah itu sekitar 10% dari harga jual. Iya, betul. Meskipun itu masih jauh dari pita cukai yang disumbangkan oleh industri rokok konvensional yang mencapai 211 triliun kalau nggak salah. Mungkin itu akan jadi pertimbangan dari semua stakeholder ya. Tapi apakah yang kalau dari BPOM dan Kementerian Perdagangan kan SNI ya kalau perindustrian yang SNI. Perindustrian sekarang berproses. Berproses untuk SNI. Kalau Badan POM selaku pengawas. Nah, itu ada gambaran apa kalau awalnya kan pertemuan itu? Sampai tahun 2025 itu kan belum ada lembaga yang mengawasi. Jadi
itulah salah satu regulasi yang keterlambatan dari regulasi kita adalah di pengawasan. Jadi awalnya tanpa diawasi. Oke. Makanya salah satu yang membuat eskalasi peredaran vape itu demikian pesat karena sebelumnya nggak ada pengawas. Ya, Jadi betul. bebas saja. Iya, setelah itu baru Badan POM ditunjuk sebagai pengawas rokok konvensional maupun rokok elektronik yang salah satunya adalah vape ini. Oh gitu. Jadi Itu tidak baru. otomatis ya? Enggak, awalnya kan enggak. Kalau secara regulasi enggak ada kewenangan untuk mengawasi, ya tidak diawasi. Nggak bisa? Makanya sebelum tahun 2025 itu enggak ada yang ngawasi. Pantes kok ini BPOM kemana? Saya pikir gitu. Jadi nggak bisa disalahkan Badan POM. Memang, karena memang harus ada mandat iya. dulu untuk mengawasi. Ya, betul. Ya itu Saya baru baru tahu saya. bahkan peraturan Badan POM Iya. nomor 28 tahun 2025 Iya. itu baru pada Badan POM punya kewenangan mengawasi rokok konvensional Elektrik maupun maupun rokok rokok elektrik dan perlakuannya sama. Nah, ini yang selalu yang ini sering yang informasi yang Iya, kita betul. tidak paham. Informasi yang sering tidak tersampaikan ke Iya. masyarakat, dan yang kedua, kita melihat regulasi kita selalu telat di dalam Benar. membuat regulasi. Jadi semua barang-barang yang masuk di awal begitu gray area mereka beredar bebas dulu. Setelah muncul regulasi baru ada pembatasan. Iya. Baru ada aturan-aturan yang membatasi. Sebenarnya regulasi sudah lebih awal. Ada regulasi dari PP 2000 kan Undang-Undang Kesehatan itu nomor 17 tahun 2023. Ya. PP-nya tahun 2024. Oke. Ya. Di dalam PP sudah jelas sebenarnya bahwa batasan-batasan yang berlaku untuk rokok konvensional berlaku pula untuk rokok elektronik. Ya. Nah, jadi di sini ada dua terminologi. Kalau Kementerian Keuangan atau Bea Cukai nyebutnya rokok elektrik, Iya. Kementerian Perdagangan rokok elektrik. Tetapi sebenarnya terminologi yang digunakan di Undang-Undang Kesehatan, PP, Elektronik. Badan POM itu adalah rokok elektronik. Tapi ini sama sebenarnya. Ya. Maksudnya sama ya? Maksudnya sama. Rokok elektrik sama Sama rokok rokok elektronik elektronik sama. Oke. Nah, rokok elektronik itu secara umum kalau di Indonesia yang beredar ada dua jenis. Jenisnya vape dan jenisnya adalah yang HTP. HTP itu adalah heated tobacco product. Yang Oke. salah satunya merek kalau boleh saya sebut adalah IQOS. Iya ya, itu memang Itu sebenarnya juga rokok elektronik. Tetapi ini bukan menjadi target kami di BNN karena memang tidak ada cairan. tidak ada bentuk cairan dan memang tidak disalahgunakan untuk narkoba. Agak susah dimasukkan di Agak situ lah ya. susah. Narkoba dicampur Iya, sama betul. apa daun-daun. Maka vape inilah maka vape-nya inilah yang menjadi target utama kami karena faktanya Oke. itu yang disalahgunakan. Sementara yang HTP ya masih ada dalam pengawasan dulu ya. Iya. tadi ya. Artinya wajar dong kalau ada orang kan sudah kadung belum ada pembatasan peredaran karena mandatnya belum ada diawasi. Jadi orang sekarang yang menikmati jadinya agak keberatan. Wah kok kenapa dilarang gitu kan Pak ya? Logika publiknya kan Iya, yang logika rame. publiknya di situ. Karena mungkin juga sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga mungkin kurang intensif ya kepada masyarakat. Nah, Termasuk yaitu tadi pemberlakuan ya untuk usia aja dari usia yang boleh beli ya, adalah harus 21. 21 tahun ke ya, atas. Ya. 21 plus. Makanya sekarang sebenarnya kita minta komitmen dari produsen rokok elektronik khususnya vape. Bagaimana dia mekanismenya, apakah udah ada SOP-nya, cara penjualan sehingga tidak sampai pada anak-anak usia di bawah usia 21. 21. Banyak sekali padahal. Faktanya kan terjual Bebas bebas. di Ya. mana-mana. Bebas, betul. Harusnya kan masing-masing punya komitmen. Oh ya, ini ada aturan walaupun belum ada yang ngawasi waktu itu ya. Ya. Kalau sekarang kan memang udah ada yang ngawasi. Bahkan bundling Pak, jual tiket konser yang digemari anak muda Dapat Free. bonusnya free. Free. Bayangkan, Pak. Itu gimana? Kita itu itu. sebagai orang tua ya. Iya. Ini kok gampang sekali ketika rokok konvensional iklan di media massa pun itu dibatasi Dibatasi. waktu. Ini bebas Pak. Dan ini harusnya sama, Pak. Perlakuannya sama persis. Jadi penayangan promosi Iya. di media mainstream maupun media apapun, Iya. itu ada batasan waktunya kapan itu ditayangkan. Itu sama dengan rokok, sama. Iya kan? Tapi faktanya kan, terus kemudian kampanye-kampanye yang sifatnya menyesatkan masyarakat bahwa termasuk Lebih itu tadi ya, aman. lebih aman daripada rokok konvensional.
Tidak ini yang berbau. kita sayangkan, kita prihatin gitu. Karena itu belum terkonfirmasi. Itu sifatnya lebih ke opini. Oke. Ya. Ini yang sebenarnya kalau saya melihat secara pribadi Bang Supi, ada tantangan yang lain juga. Tadi regulasi saling saling koordinasi, Iya. kemudian implementasinya juga agak berat. Nah, kalau kita bicara undang-undang narkotika kita saat ini, KUHP sudah baru, KUHAP juga sedang baru. Nah, undang-undang narkotika ini apakah akan ada penyesuaian atau seperti apa nantinya ke depan, Bang? Iya, Supaya jangan tumpang tindih nih regulasi Iya. dalam pemberantasan narkoba. Iya, jadi sekarang sedang berproses. Kita sedang menggarap RUU narkoba. Memang kita harapkan bahwa semua hal yang belum terakomodir di undang-undang sebelumnya akan terakomodir di undang-undang yang baru ini. Dan kita mencoba hal yang tidak bertentangan satu sama lain antara regulasi yang ada di Indonesia. Baik itu, ya walaupun nanti undang-undang itu secara hierarki lebih tinggi, maka peraturan-peraturan di bawahnya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Tetapi kan perlu waktu. Nah, maka itulah yang perlu kita sinkronisasi antar kementerian lembaga. Sehingga apa yang kita inginkan bahwa undang-undang yang akan diberlakukan nanti kalau sudah jadi itu bisa menjangkau tapi tanpa harus bertabrakan dengan regulasi yang ada. Nah, kalau dalam forum discussion group FDG atau diskusi-diskusi lainnya, apa yang titik krusial yang perlu kita tingkatkan atau kita revisi dari undang-undang yang lama? Mungkin poin-poin apa gitu yang perlu sebenarnya diperkuat? Jadi sebenarnya penguatan itu baik proses di tingkat lidik sidik ya. Misalkan contoh seseorang itu kalau penyalahguna atau mungkin pecandu, Ya. nah, ini arahnya dibawa kemana? Ini harus dipertegas lagi. Jadi semua nomenklaturnya pengedar itu definisinya apa, pemakai seperti apa, ini lebih penguatan seperti ini. Kan agak sering terjadi tipis sekali pembedanya. Iya, makanya di sini harus ternyata yang ditangkap ini sebenarnya pengedar, tapi ngakunya dia adalah pemakai supaya inilah yang mendapatkan kita hukuman atur lebih nanti ringan. lebih ketat lagi di rancangan undang-undang narkotika ini. Dan ini memang sangat alot, terutama untuk menentukan ambang batas narkotikanya. Jadi misalkan sekarang kan di undang-undang yang lama kan belum ada, tapi di surat edaran Mahkamah Agung ada. Sudah muncul. Betul. Syaratnya misalkan kalau anggap aja ganja misalkan 3 gram, Minimal kalau 3 di gram. bawah itu berarti bisa direhab. Ya. Di atas itu enggak. Yes. Nah sekarang kita ramai nih hari ini termasuk menentukan ambang batas itu. Masing-masing Punya argumen. ya, argumen, para pakar Kementerian Lembaga punya argumen. Ada argumennya gini, anggap aja ganja tetap ini kita patokannya ganja. Iya. Kenapa kok 3 gram patokannya? Ya. Nah, menentukan alasan untuk membuat patokan 3 gram. Dari ahli farmakologi mengatakan bahwa ini dosis harian. Untuk orang bisa sembuh dari ketergantungan ganja, maka dia tiap hari minimal harus 3 gram dikasih ganja. Daun ganja, misalnya contoh sederhananya. Kemudian ada yang mempermasalahkan, lah kalau dia punya duit, kan orang nggak beli untuk 1 hari konsumsinya. Iya. Langsung Kan beli stok untuk bisa 5 sebulan. hari atau seminggu kalau dia punya duit. Artinya di atas itu, di atas 3 gram, kalau untuk seminggu berarti 21 gram, kan boleh kan itu. Nanti akhirnya perdebatan akan panjang. Kalau orangnya kaya beli untuk setahun gimana? Akhirnya kan sulit dibedakan. Ujung-ujungnya apa gunanya dibuat ambang batas kalau seperti itu. Iya kan? Nah ini masih debatable. Oke. Termasuk ada yang mengatakan ganja juga digunakan sebagai obat. Ya. Nah itu seperti apa ke depannya nanti kalau dalam idealnya? Kalau idealnya kita tetap sepakat dengan negara-negara yang memang sudah melarang. Kita fix kayaknya kalau untuk ganja fix. Walaupun wacana ada istilah abang-abang mungkin pernah dengar ada ganja medis. Iya. Ya. Kan sempat menjadi perdebatan untuk Nah pengobatan. itulah yang kadang-kadang juga seberal pasti. ada salah kaprah. Ganja medis dianggap bahwa kalau nanti ada penetapan ganja itu boleh sebagai ganja medis,
berarti nanam make langsung dari daun dimanapun boleh. Enggak gitu sebenarnya. Ganja sekarang kan masuk golongan 1. Artinya ganja tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Nah, beda dengan morfin. Morfin itu golongan 2. Nah, morfin Jadi, umum ya, iya, digunakan untuk di bidang medis. Nah, sebenarnya operasi. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi kita memang akan melakukan riset juga karena itu amanat dari MK melakukan riset terkait dengan ganja. Ada nggak bisa digunakan manfaatnya itu untuk kepentingan medis. Ya, oke. Tetapi sampai saat ini yang bisa digunakan untuk kepentingan medis itu adalah bukan THC, bukan tetrahidrokannabinol, tapi ada namanya CBD. Itu kanabinoid ya. Jadi itu yang sementara ganja-ganja di Indonesia itu THC-nya tinggi. Kalau THC tinggi pasti CBD-nya sangat rendah, nggak memungkinkan. Oh, oke. Jadi memang ada varian yang berbeda juga Iya, dari ada varian tanaman berbeda. ganja itu ya. Nah, kalau di Amerika memang ada beberapa yang dikembangkan yang memang dia THC-nya rendah tapi CBD-nya tinggi. Tapi kalau misalkan ganja yang ada di Indonesia diekstrak diambil CBD-nya, CBD-nya itu nggak imbang, tetap yang tinggi. jauh lebih mahal gitu jatuhnya. Oke. Jadi untuk produksi sama efek yang digunakan untuk substitusi di bidang medis itu jauh lebih mahal. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan morfin, lebih murah morfin ibaratnya gitu. Itu artinya kenapa perlu kita sinkronisasi sebenarnya ya. Jadi untuk kesehatan lebih cocok di morfin ya. Iya, jadi artinya peluang itu selalu ada, tapi saya rasa peluangnya sangat kecil karena cost-nya jauh lebih besar. Oke, kembali ke soal rokok elektrik. Di tengah tadi kita lagi menunggu bagaimana pembatasan itu dilakukan atas usulan dari BNN. Ya. Narasi itu kan sudah kadung masuk ya Pak ya. Narasi bahwa ini rokok lebih aman, lebih enak, nyaman, gaya hidup. Dan itu ternyata dimakan sama anak-anak muda kan? Iya. Ini gimana Pak upaya dari BNN kan mungkin ada divisi pencegahan juga ya? Ya. Ini kan mungkin mereka punya konsultan komunikasi yang bagus nih, produsen ini, sehingga langsung masuk gitu dan masuk ke bidang-bidang yang. Ya, karena gimana Pak? Kan kita sudah koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi untuk men-take down kampanye-kampanye yang memang tidak relevan, yang sifatnya lebih ke promotif tapi faktanya menyesatkan. Itu hampir semua sudah mulai di take down. Oke. Jadi di samping kita juga gencar melakukan propaganda, kita melakukan termasuk ini salah satu media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui podcast-podcast. Kami juga melalui pemberitaan. Kemudian kami juga secara itu juga Pak Kepala BNN secara masif masuk ke beberapa kementerian lembaga, ke tokoh masyarakat, ngundang membuat event-event tertentu yang bisa mengedukasi. Salah satunya adalah dalam rangka itu. Untuk itu ya, membatasi narasi yang menyatakan bahwa ini sesuatu yang katanya pengganti rokok ya, menyesatkan. Tapi apakah ada pikiran begini Pak? Atau kalau di rokok konvensional kan dikasih foto tuh yang ngeri-ngeri, yang bolong ininya, terus paru-parunya sampai hitam gitu. Ada nggak? Jadi seperti di regulasi juga harus ada. Oh, harus ada dulu. Sebenarnya di regulasi itu, walaupun tidak secara eksplisit. Dalam regulasinya kan sebenarnya ada kan. Tidak secara eksplisit lebih detail ya. Tapi harus ada peringatan. Betul. Masalah peringatan itu bentuknya narasi atau bentuknya suatu gambar visualisasi, itu pemilihan. Tapi harus peringatan. Tapi sekarang kan belum. Nah itu. Kemungkinan mungkin nanti setiap vape meskipun itu yang tidak ada narkobanya ada peringatan gitu ya? Iya, justru itu adalah kewajiban. Ada label atau ada apa gitu ya? Termasuk komposisi dari zat di dalam cairan itu. Nah itu kalau saya perhatikan memang jarang apa saja komposisi di dalam zat itu. Ada yang seharusnya nikotin itu harus dimasukkan. Nikotin masuk. Wajib. Ya. Kemudian ini ya. PVVG-nya. Jadi ada PV per VG-nya. Jadi
propylene glycol sama vegetable glycerin itu harus muncul juga. Lah, kita juga menginginkan sebenarnya zat perisa atau flavoring agent sebagai aroma maupun rasa ini juga dimunculkan. Berapa persen kandungannya dan apa yang Seandainya digunakan? belum mampu berapa persen, setidaknya muncul. Ini apa namanya aja ya? apa saja yang ada di dalam Oke. cairan itu. Sehingga Badan POM juga lebih mudah Untuk dalam mengawasi. Kan cara mengawasi adalah membandingkan apa yang tertuang ditulis di dalam Dengan aslinya. produk dengan Ya. aslinya nanti dicek. Kalau enggak ya ditarik kan gitu. Apakah sudah ada respon dari industri vape-nya sendiri di Indonesia? Kalau mereka nanti rencana dikasih seperti itu harus wajib mengumumkan itu di setiap produknya. Zat-zatnya apa aja gitu. Jadi harusnya kalau dia nggak mematuhi ya dia nggak Ya. dapat izin. Nah itu ya langsung Harusnya begitu ya. harusnya harus begitu. tegasin seperti itu. Itu yang cocok yang meluarin siapa Pak? Mewajibkan produsen untuk mengumumkan zatnya apa aja itu? Nah, sebenarnya dari di Kementerian Kesehatan juga bisa. Kementerian Kesehatan. Kementerian Perindustrian bisa sebagai standar produk aman. Sebenarnya memang di standarisasi produk ada di Kementerian Perindustrian sebenarnya. Perindustrian, oke. Nah, tapi kan sekarang peraturannya baru sedang berproses. Nah, itu makanya. Iya kan, sedang berproses. Yang nanti mewajibkan di samping pita cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, nanti harus SNI. ada SNI. Dari Ini adalah Kementerian Perindustrian. Perindustrian. Nah, untuk keluar SNI tentu ada termasuk Syaratnya. peringatan tadi, komposisi. Komposisi. Baru dia dapat SNI kan gitu kan? Iya. Nah, Gitu. untuk komposisi juga akan diawasi oleh Badan POM Iya, gitu ya. gitu. Itu satu rangkaian. Iya, berarti. Iya, satu rangkaian. Dan ini memang harus Segera. bergerak cepat, Bergerak harus cepat. dan sinkronisasi antar kementerian lembaga Ya, juga jadi harus. masing-masing kementerian lembaga harus menurunkan ekosektoralnya masing-masing. Iya. Kalau himbauan Pak Supianto untuk anak-anak muda gimana nih Pak? Ya, kalau kami memang terutama Pak Kepala BNN Ya. itu sangat concern terhadap anak muda generasi bangsa. Makanya beliau juga membuat suatu program unggulan yang namanya Ananda Bersinar. Jadi aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Oke. Ini kita sudah launching. Nanti akan launching, kita harapkan juga nanti Pak Presiden hadir. Ya. Ini kita sedang, tapi secara parsial kita sudah launching terkait dengan kurikulum. Kemarin dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, Oke. jadi kami menghimbau kepada anak-anak muda, baik pelajar, mahasiswa, para santri, bagi yang belum pernah mencoba vape, Oke. sebaiknya tidak. Oke. Karena vape yang tanpa narkoba itu sudah sangat berbahaya. Apalagi ini mudah disusupi dengan narkoba. Oke. Bagi yang sudah terlanjur, sebaiknya berhenti sekarang juga. Oke. Karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Efeknya adalah tidak efek jangka pendek, jangka menengah. Efek jangka panjang juga jauh lebih berbahaya. Baik. Baik. Terima kasih Bang Supi atas kehadirannya di Sama-sama Bang. To the point aja. Baik, Sobat Indo. Perang melawan narkoba tak lagi sekadar adu senjata, tapi adu kecerdasan di meja kerja. Jika sains dan aturan tak berjalan seirama, sindikat akan terus tertawa melihat generasi kita. Saya Ike Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa di To the Point aja berikutnya. Salam. To the point aja.